Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dallah la yukhlifallahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, serta saat ini kita diberikan kesempatan dan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang telah diberikan kepada kita dan kesempatan ini selalu kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selagi hayat kita masih di kandung badan, maka perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sabab musabab kita termasuk dari orang-orang yang dimasukkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan umat Nabi Muhammad di akhirat. Semoga kita bermohon pada Allah termasuk dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kehidupan dunia ini adalah fana, dan apabila kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, adalah satu hari akhirat itu ka'alfi sanah fid dunya. Satu hari dalam kehidupan akhirat itu adalah 1000 tahun dari kehidupan dunia. Bahwa kita hidup di dunia ini 40, 60, 70, bahkan 100 tahun, apabila kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, tak seberapa dibandingkan dengan satu hari akhirat. Apabila kita dihadapkan di hadapan Allah di depan padang mahsyar nanti, satu hari itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Berarti hidup kita yang 80, 90, 100 bahkan 100 tahun hanya mungkin kita bandingkan hidup di akhirat 8 menit, 9 menit, dan 10 menit. Di dalam yang 8 menit, 9 menit, dan 10 menit itulah kita bercaci maki satu sama lain, kita menggunjing satu sama lain, kita merampas jabatan satu dan yang lainnya. Bahkan kita berkelahi tentang harta waris yang ditinggalkan orang tua kita, yang kita tak pernah mencari, hanya menerima. Itu pun adik beradik kita berkelahi untuk mendapatkan itu, untuk kehidupan yang 8, 9, bahkan 10 menit apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sebagaimana khatib telah membacakan sebuah ayat di awal dari khutbah tadi. Allah menjelaskan, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Kematian, kehidupan, bahkan kita lahir, dari perut siapa kita lahir,
dan kita terlahir di dunia ini dari suku mana kita berada, dan kita terlahir di dunia ini seperti apa hidup kita, semuanya adalah merupakan janji Allah. Dan janji Allah itu adalah sesuatu yang benar dan hak dan tak dapat dirubah, karena Allah berjanji dengan sesuatu yang benar. Dan Allah menyatakan la yukhlifallahu wa'dah, sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyalahi janji yang pernah ia janjikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, kebanyakan daripada manusia dalam kelanjutan ayat ini menyatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi dengan begitu benarnya, dengan begitu haknya janji Allah itu, tapi kebanyakan daripada manusia tidak mengetahuinya. Maka oleh sebab itu, hari ini kita bisa melakukan sesuatu adalah anugerah Allah. Esok pun kita masih bisa bangun di pagi hari adalah bagian dari anugerah Allah. Maka hidup ini bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang berbuat baik kepada sesama. Maka oleh sebab itu, bagian daripada itu, salah satu khalifah dari Khulafa Ar-Rasyidin, Imam Ali bin Abi Thalib, pernah menjelaskan kepada para sahabat yang lain, hunaka an-ni'amus sittah, ada 6 nikmat yang yaghfulu alaihin nas, yang manusia kebanyakan di atas dunia ini lupa dengan 6 nikmat tersebut. Ia berada di atas dunia, nikmat yang 6 ini diberikan oleh Allah dan dianugerahkan oleh Allah, tetapi ia lupa dengan nikmat ini. Yang pertama, dinul Islam, yaitu agama Islam yang kita peluk ini adalah anugerah pertama dari nikmat Allah dari 6 yang diberikan kepada kita yang selalu kita lupa. Ketika Allah berfirman untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah aliran daripada apa yang dibawa oleh Ibrahim yang lurus. Ketika Allah melarang kita untuk mengikuti orang Yahudi dan Nasrani, Allah menjelaskan ulan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah menjelaskan dalam kalimat millah, wahai orang-orang, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dan dalam kalimatnya lan tarda, tidak akan sekali-kali, tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi ataupun Nasrani itu hatta, sehingga tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Tetapi ketika Allah berfirman tentang agama Islam, Allah jelaskan kepada Rasulnya Muhammad Rasulullah SAW, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah tidak mengatakan millah, tetapi Allah mengatakan din, yang kalimatnya sejalan dengan kalimat dain, bahwa agama itu adalah hutang bagi kita kepada Allah. Karena kita telah berjanji di hadapan Allah bahwa kita ketika ditiupkan ruh ke dalam diri kita, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu, atau bukankah aku yang mengatur hidupmu? Lalu kita mengatakan bala, ya Allah kami mengakui itu. Tapi begitu mereka lahir di dunia, janji-janji kepada Allah itu telah mereka ingkari. Itu yang pertama. Anugerah pertama yang sering dilupakan oleh manusia adalah adanya anugerah agama Islam yang diberikan kepadanya. Maka Allah mengatakan dinul Islam, tidak millata Islam. Yang kedua, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang menjadi uswatun hasanah bagi kita. Rasulullah sudah tidak ada, kita tetap menjadikan ia qudwatun hasanah. Hari ini ketika kita bertanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang engkau jadikan suri tauladan? Ketika kita cari hari ini orang yang berteman dengan kita, orang-orang yang memimpin di sekitar kita,
mulai dari tingkat RT sampai ke negeri kita, sulit untuk kita mencari siapa yang menjadi uswatun hasanah bagi kita. Hari ini bisa kita percaya. Kemudian ketika mereka mendapatkan kepemimpinan itu, maka kita pupus dari kepercayaan itu, karena mereka telah mengkhianati janjinya kepada orang-orang yang telah ia pimpin. Maka keberadaan Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, anugerah kedua yang diberikan oleh Allah dari nikmat yang 6 kepada umat manusia, terutama orang-orang yang terlahir dengan mukmin dan berpegang kepada agama Islam itu sendiri. Nikmat yang ketiga, apa yang disebut dengan mukjizat ad-daimah. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, ia merupakan wahyu-wahyu Allah yang kemudian dicatat, lalu kemudian dijadikan sebuah mushaf, maka bernamalah ia mushaf atau Al-Quran. Maka nikmat yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah Al-Quran. Dalam kalimat sehari-hari harus banyak yang kita sampaikan ke dalam diri kita, bukan kepada orang lain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani hukman wa imama atau imamau wa hukmah. Maka Al-Quran itu anugerah ketiga yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat yang 6. Oleh sebab itu sungguh merugi seorang yang bersyahadat kepada Allah lalu mengatakan amantu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma, 24 jam dari bangun sampai tidurnya kembali dan sampai bangunnya tak satu pun ayat Quran yang ia baca. Ma'akhsharon nas, ia adalah orang yang paling sangat merugi ketika dalam 24 jam kehidupannya sampai ia tidur kembali tak satu pun ayat Al-Quran ia baca dalam bangunnya. Membaca Al-Quran dalam salat merupakan adalah kewajiban dari beberapa ayat yang kita hafal, tetapi membacanya di luar salat adalah suatu ketentuan ketika nanti kita awal daripada pintu akhirat adalah barzah. Al-Quran ketika kita telah dikuburkan dan di saat itu orang-orang yang mengantarkan kita ke kubur telah melangkah dari kubur kita, lalu Allah mengembalikan ruh kita. Di saat itulah si mayat terkejut, ia berada di mana, dan 2 orang malaikat dengan langkahnya yang gagah telah mendatangi kita dan kita berada dalam ketakutan. Di saat itulah bacaan Al-Quran kita itu datang berupa makhluk yang sangat manis, senyum yang baik, berupa makhluk yang sangat ganteng ataupun cantik, mendekati kita dan menemani kita ketika pertanyaan 2 malaikat itu kepada kita dan pertanyaan-pertanyaan lain kepada si mayat yang berada dalam kubur. Harta kita telah tinggalkan, keluarga kita kembali ke rumahnya, anak-anak yang kita cintai telah melangkah meninggalkan kubur kita. Di saat itu si mayat berteriak, tak satu pun yang mendengarkan teriakan itu, hanya kain kafan yang membalut tubuhnya di tempat yang sangat sempit. Di sanalah bacaan Al-Quran datang menemani si mayat untuk menghadapi pertanyaan yang ditanya oleh 2 malaikat Munkar dan Nangkir. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika koran satu hari habis kita baca sampai reklamenya, kenapa Al-Quran tak satu pun ayat-ayatnya kita baca dalam bangun kita, dalam kehidupan kita sehari semalam. Yang keempat dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-afiyah. Ingat, jangankan dalam kehidupan ketika kita menyampaikan kepada orang tua, alhamdulillah ananda dalam keadaan sehat wal afiat. Tahukah kita apa itu arti al-afiyah? Ketika kita juga mendoakan orang yang telah wafat, lalu kita bacakan kepadanya ketika mayat itu adalah laki-laki, lalu kita katakan Allahumma ighfir lahu warhamhu
yang ketiga kita bacakan wa'afihi wa'fu anhu. 4 doa kita kepada si mayat, karena sangat-sangat sulitnya alam barzah itu, maka doa kita kepada mayat itu kita firlahu, ampuni ya Allah, warhamhu, rahmati ya Allah, wa'afihi, jauhkan dia dari segala yang ia benci ya Allah, wa'fu anhu, maafkan ya Allah. Maka al-afiyah adalah nikmat keempat yang diberikan oleh Allah dari 6 nikmat di atas dunia ini. Maka barang siapa yang tidak menggunakan nikmat afiyah, yang dalam artinya ananda, dalam keadaan sehat, wal afiat, dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan dari segala yang tidak kita sukai atau segala yang kita benci, maka orang ini adalah orang-orang yang ma'akhsaran nas, orang-orang alangkah meruginya dalam kehidupan dunia. Hari ini alhamdulillah, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, lalu kita dalam keadaan sehat dan Allah jauhkan kita dari sesuatu yang kita benci, kita gunakan kesempatan itu untuk sholat Jumat bersama di tempat yang mulia ini. Maka Allah menurunkan para malaikatnya dan berdoa para malaikat untuk menjadikan kita ini tetap menjadi orang-orang yang taat. Nikmat yang kelima, apa yang disebut dengan as-sitru. As-sitru itu adalah perlindungan. Allah menjadikan kita sebagai manusia, karena manusia adalah makanul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan khilaf. Maka dari salah dan khilafnya ini adalah merupakan aib. Untuk ia menjadi mulia, Allah turunkan anugerah as-sitru, menutup dari aib yang ada pada dirinya. Bukankah kita telah banyak melihat dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang pandai menutup aibnya di hadapan Allah, lalu ia menjadi orang-orang munafik di hadapan manusia. Ia tak akan dapat menutup aibnya itu. Kepada si A dia berkata A, kepada si B ia mengatakan B. Tapi ketika ia diketahui oleh orang lain melakukan kesalahan itu dan Allah bukakan aibnya, berlakulah sebuah pepatah Melayu, sekali lancung ke ujian, takkan pernah seumur hidup orang takkan pernah percaya kepadanya. Maka kita syukuri hari ini Allah tak membuka aib kita. Maka ketika Allah mulai membukakan aib seseorang, tak satu pun akan percaya kepadanya, karena aib itu ditutup oleh Allah. Maka kita selalu memintakan wala aiban illa satarta ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aib bagi kami kecuali engkau tutup aib itu agar kami bisa bergaul satu sama lain. Karena menyangkut tentang aib ini, apabila kita mencari teman yang tak punya aib, maka seumur hidup kita tak akan pernah berteman. Tetapi as-sitru yang diturunkan oleh Allah sebagai anugerah adalah penutup dari aib-aib yang pernah dilakukan manusia, sehingga satu sama lain bisa bergaul karena aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang terakhir adalah anugerah yang keenam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, an-ni'amu sittah, yaitu nikmat yang 6 yang dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yaitu ghina anin nas. Orang-orang manusia ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak berharap kepada sesama manusia. Man ista'azza bin nas azallahullah. Barang siapa yang mencari backing, mencari backup, mencari sandaran kepada sesama manusia atau makhluk, maka Allah akan menghinakannya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Itulah yang terjadi dalam kehidupan hari ini. Ketika Allah memberikan anugerah ini, ia tidak memakainya lengkap. Ketika ia galau, ketika ia sempit rezeki, ia mengadu ke kuburan yang angker. Ia mengadu kepada kuburan yang keramat. Ia mengadu kepada paranormal yang ia anggap bisa memberikan rezeki. Bahkan ia mempelajari wirid-wirid, yang wirid-wirid itu sebenarnya mantra-mantra pemanggil jin, yang apabila dipanggil jin itu, jin itu pun memberikan sesuatu kepadanya, seolah-olah ialah mendatangkan rezeki. Padahal kita telah menyatakan dalam hidup, sesungguhnya bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama.
wa huwas samiul alim. Dan Allah juga telah menjelaskan dan Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la raddan lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, sesungguhnya tak ada yang dapat melarang jika engkau berkehendak untuk memberi kepada makhlukmu, dan tak akan ada yang dapat memberi jika engkau melarangnya, dan tak akan ada yang bisa menghalangi jika engkau telah menurunkan qada dan qadarnya kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya sebaik-baik zat bekal kita di hari akhir, di alam barzah dan hari akhir itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini walaupun di zaman modern, zaman yang sangat canggih, tetapi masih banyak manusia-manusia yang bersandar kepada sesama manusia ataupun sesama makhluk. Dianggap orang ini orang yang baik, dianggap orang ini adalah orang yang mumpuni, dianggap orang ini orang-orang yang sakti. Tapi sesungguhnya Allah telah menurunkan anugerah kepada kita, bahwa anugerah itu aghina anin nas, kita dilarang untuk bersandar kepada manusia. Awal dari kajian tauhid adalah ketika kita sangat berharap kepada sesama manusia, maka siap-siaplah di akhir dari perjalanan kita adalah kekecewaan. Maka berharaplah kepada Allah, engkau akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur wulatal muslimin. Allahumma ansur mustad'afina muslimina fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.